Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bergabung ya. Kita bersyukur kesempatan yang indah kembali dapat kita miliki untuk beribadah, berbakti bersama-sama. Seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian ada doa buka yang akan dibawakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung, untuk membuka nantinya acara kita. Mari kita mendengarkan satu lagu pujian. Silakan, Dek.
Kita tentunya memuji membesarkan nama Tuhan atas satu lagu yang telah dibawakan Saudara Ruspandi tadi, yang menyatakan bagaimana di bawah naungan Tuhan kita akan selalu selamat. Itu adalah satu kenyataan dan juga satu pengharapan kita untuk dapat terus menjadi bagian kita. Baik, saudara sekalian, kita akan mendengarkan atau mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh orang tua saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, B. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa Surgawi yang bertakhta dalam kemuliaan surga, pada hari Rabu malam permintaan doa waktu Amerika, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Under His wing, we are safe. Di bawah naungan kita akan selamat. Oh Tuhan, untuk itu kami sangat bersyukur, karena kami sangat merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan. Perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami di bawah naungan sayap Tuhan yang penuh kuasa, di mana Yesus Kristus telah berkorban untuk selamatkan kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan memberikan kepada kami penggantian yang tadinya kematian yang kekal, tapi Yesus mengambil alih kematian kekal, memberikan kepada kami hidup yang kekal. Untuk itu ya Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan Yesus, atas anugerah Allah, atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Malam ini Tuhan, kami akan mendengarkan lanjutnya pembahasan pelajaran sekolah sahabat yang sangat penting pada hari Rabu ini. Tuhan berkati Pendeta Stephen Rantung dengan Roh Kudus menguasai hati pikirannya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan ini, yang dapat menguatkan iman kami, yang dapat menuntun hati pikiran kami oleh tuntunan Roh Kudus untuk dapat melakukan kehendak Tuhan sebagaimana Yusuf sendiri telah melakukannya, dan Tuhan sangat memberkatinya. Terlebih bagaimana ia memaafkan, ia mengampuni saudara-saudaranya. Demikian pula bagaimana Tuhan menggerakkan hati dari Yakub, di mana kakaknya yang tadinya hendak membunuhnya, tetapi Tuhan telah melunakkan hatinya untuk dapat memaafkannya, memeluk Yakub dan menciumnya oleh karena pengampunan yang Tuhan berikan. Untuk itu tolonglah kami agar memiliki satu roh pengampunan yang ada dalam hati pikiran kami kepada mereka-mereka yang mungkin menyakiti kami. Untuk itu kami bersyukur pelajaran ini sangat penting yang akan ditambahkan malam ini, yang menguatkan iman kami, yang dibawakan Pendeta Stephen Rantung. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang mengikuti acara ini melalui Zoom atau streaming, terlebih mereka yang Dede yang melaksanakan seluruh peralatan-peralatan hingga dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengar serta doa kami. Tuhan selalu mengampuni salah dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak Papi ya. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita melalui PowerPoint yang sudah saya siapkan seperti biasa, dan kita akan mengikuti bacaan pertama-tama tentunya dari pelajaran ini ya, yang pada malam hari ini kita akan membahas menjadikannya praktis ya, making it practical. Bagaimana kita secara praktis dapat memiliki pengampunan setelah kita melihat bagaimana kira-kira kiat-kiat, cara-cara, dan lain sebagainya yang dapat kita lihat pada saat ini. Baik, mari kita langsung saja masuk kepada bacaan pelajaran kita pada malam hari ini ya. Untuk mengampuni, pelajaran kita katakan, saya harus mengakui bahwa saya telah terluka. Kita jangan ada yang katakan pelajaran kita tadi malam ya, apakah kita harus mengampuni dan melupakan, itu dalam tanda kutip, dalam tanda tanya ya. Artinya itu kita mungkin tidak bisa melupakan. Kalau sampai kita melupakan, kalau sampai saudara dan saya melupakan pelanggaran yang kita alami, yang telah dibuat oleh orang lain kepada kita, maka kemungkinan kalau kita sudah lupakan, maka pelanggaran tersebut mungkin tidak menjadi manfaat untuk menjadi pelajaran buat kita supaya kita tidak lakukan itu kepada orang lain. Jadi itu tidak dapat kita Kita harus akui bahwa segala
pengampunan itu harus didasari bahwa satu kenyataan bahwa saya telah tetap mengingat pelanggaran tersebut, walaupun mungkin yang saya ingat itu bukan untuk supaya saya tidak lupakan, supaya saya dapat memiliki kesempatan balas dendam, tidak. Tetapi supaya saya tidak lupakan dalam arti itu dapat menjadi pelajaran bagi saya untuk tidak melakukan kepada orang lain. Itu poin pertama. Poin kedua, seperti yang ditulis oleh pelajaran kita saat ini, yaitu kita harus mengakui. Kita harus mengakui, Tuhan, saya telah saya telah terluka, saya sakit hati. Ya. Saya bahkan kita seperti nanti kita akan lihat ya, pemazmur ya, dia akan berbicara secara jujur kepada Tuhan tentang perasaannya. Jadi kita harus mengakui bahwa kita telah terluka. Nah, ini bisa sulit untuk dilakukan. Kenapa? Sulit untuk dilakukan karena kita kadang-kadang lebih cenderung untuk mencoba mengubur perasaan kita daripada menyelesaikan masalah. Ya. Hanya yang berat-berat saja mungkin yang kita akan ingat-ingat karena kita akan coba hilangkan perasaan kita, coba put under the rug istilahnya. Tapi kita jangan lakukan tersebut. Jangan coba kita kubur perasaan kita. Tapi kita tidak ada masalah, pelajaran kita katakan. Tidak ada masalah jika kita mengakui perasaan benci yang tidak Kristiani sekalipun, dan bahkan amarah yang kita miliki. Amarah kita yang kita miliki pada orang lain itu kepada apa? Kepada Allah. Atau amarah kita juga kepada Allah. Kalau Anda membaca Mazmur Fatsal 13, Anda akan mendapati jujur sekali ya. Dia berbicara, pemazmur berbicara tentang perasaannya, apa yang terjadi kepadanya, apa yang dilakukan oleh orang lain, bahkan apa yang Allah lakukan kepada pemazmur dalam Mazmur 13. Tidak heran pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Kita melihat ini sering diungkapkan dalam kitab Mazmur. Ya, di mana dalam kitab Mazmur kita bisa melihat bahwa saya bisa menjadi bebas untuk memberitahu Tuhan bahwa saya tidak suka dengan apa yang terjadi atau bagaimana saya diperlakukan, dan itu perlakuan tersebut telah membuat saya sedih atau marah atau kedua-duanya, marah dan marah dan sedih. Jadi kita tetap dapat jujur mengungkapkan perasaan-perasaan kita kepada Tuhan. Dan dalam kisah Yusuf, kita lihat Yusuf tidak tidak tahan-tahan perasaannya, dia juga menangis. Dia menangis juga ya. Ketika dia melihat saudara-saudaranya lagi, dan kembali dia menghidupkan beberapa perasaan masa lalunya. Mungkin disitulah. Tidak dikatakan dia menangis bahagia karena bertemu. Ya. Kalau menangis bahagia karena bertemu atau karena apa ya, tentu dituliskan. Tapi dikatakan maka menangislah Yusuf. Ya mungkin dia menangisi masa lalu dan juga berbahagia melihat pertobatan kakak-kakaknya. Tetapi kita lihat dia juga dapat menangis melihat bagaimana dia telah dia juga terluka dengan apa yang kakak-kakaknya lakukan. Nah, apa pelajaran kita katakan? Apa yang diceritakan oleh pernyataan Yesus di kayu salib tentang waktu pengampunan? Lukas 23, kalau kita membaca Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan kemudian orang-orang yang tidak tahu, tidak sadar itu membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tapi Yesus katakan, "Ampunilah Bapa. Ampunilah Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tidak menunggu kita untuk meminta pengampunan terlebih dahulu. Kita tidak harus menunggu orang yang bersalah untuk meminta maaf. Kita tidak. Dengan kata lain, pengampunan itu bukan two-way street. Kamu minta maaf, saya ampuni kamu. Atau saya minta maaf, lalu kamu juga? Saya menyatakan perasaan saya, lalu kamu minta maaf. Tidak. Pengampunan itu bukan two-way street. Pengampunan itu one way street, jalan satu arah. Jadi kita tidak harus menunggu orang yang bersalah untuk meminta maaf. Kita bisa mengampuni orang lain tanpa mereka menerima bahkan pengampunan kita. Ada orang-orang yang seperti kita sudah pelajari tadi malam, yang it is impossible untuk berdamai dengan mereka. Mereka tidak suka berdamai. Ya sampai saat ini mungkin keras kepala mereka. Mereka masih bisa melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang mereka lakukan kepada kita. Kita tidak harus tunggu mereka untuk bertobat, baru kita ampuni. Tidak. Tapi seperti Yesus, pada saat kita masih berdosa sekalipun, Tuhan telah mati untuk kita. Ya. Tuhan telah mati untuk kita. Jadi itulah one way street itu ya. Sekali lagi, kita akan ulang-ulangi ini. Ini mungkin sangat sukar. Ya. Sangat sukar. Nah, apa yang Lukas 6 ayat 28, Matius 5 ayat 44 ajarkan tentang bagaimana kita berhubungan dengan mereka yang telah menyakiti kita. Lukas 6 ayat 28 katakan, "Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Wah,
Hebat sekali ya. Bukan dikatakan mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, yang mencaci kamu, yang sudah apa? Minta maaf. Tidak, itu tidak berbicara mereka minta maaf atau apa, bertobat, tidak. Tapi pada saat mereka masih apa ya, mungkin dalam keadaan mengutuk-ngutuk orang lain, mencaci-caci orang lain sekalipun, minta berkat bagi mereka. Ya, minta berkat. Wow, hebat sekali ya. Ini Injil ini ya. Matius 5 ayat 44 katakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Artinya musuh itu masih menjadi musuh. Dia belum menjadi sahabat. Ya, masih menjadi musuh. Makanya disebut kasihilah apa? Bukan dikatakan kasihilah musuhmu yang sudah kembali bersahabat dengan kamu. Tidak. Ayat ini katakan apa? Kasihilah musuhmu yang masih menjadi musuh, dengan kata lain, yang masih memiliki satu hubungan yang belum baik dengan kita. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kata yang menganiaya kamu dalam bahasa aslinya bukan kata yang sudah past tense, bukan sesuatu yang sudah berlalu, yang sudah di waktu lampau, tetapi yang masih terus berkelanjutan. Berdoalah bagi mereka yang, dengan kata lain, struktur kata dalam bahasa Yunaninya, bagi mereka yang masih sedang menganiaya kamu. Wah, kita kita seringkali berpikir pengampunan itu apa ya? A two-way street, saudara-saudara. Tapi ini tidak. Ayat-ayat ini menunjukkan ini adalah one-way street. Jalan satu arah. Pengampunan, seperti halnya cinta, dimulai dengan pilihan dan bukan perasaan. Kita dapat membuat pilihan untuk mengampuni, bahkan jika emosi kita tidak setuju dengan keputusan itu. Walaupun perasaan kita, aduh Tuhan, ini orang ini menyakiti keluarga saya. Tuhan, orang ini bahkan membunuh keluarga saya. Tuhan, orang ini bahkan mencelakakan keluarga saya. Kita katakan terus terang pada Tuhan, saya sakit hati Tuhan. Tapi berkatilah orang tersebut Tuhan. Ya, kiranya Engkau dapat menunjukkan kasih-Mu juga kepada orang tersebut. Ya. Jadi walaupun emosi kita mungkin tidak setuju dengan keputusan ini, Allah tahu, pelajaran kita katakan, Allah tahu bahwa dengan kekuatan sendiri pilihan ini tidak mungkin. Tetapi seperti Markus 10 ayat 27 katakan, segala sesuatu mungkin tidak mungkin manusia katakan tidak mungkin, tetapi segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nothing is impossible to God. Markus 10 ayat 27. Inilah sebabnya mengapa kita disuruh berdoa bagi mereka yang telah menyakiti kita. Dalam beberapa kasus, orang ini mungkin sudah meninggal. Ya, orang-orang yang kita harus doakan itu supaya kita ampuni mereka, itu mungkin sudah meninggal. Jadi tidak mungkin lagi ada perdamaian dengan mereka. Orang itu mungkin sudah meninggal. Tetapi kita masih bisa berdoa untuk kemampuan, untuk kekuatan. Bukan mungkin untuk pengampunan atau bukan, tapi kita berdoa untuk kemampuan yang surga berikan mengampuni orang tersebut. Tidak ada keraguan, no doubt. Tidak bisa kita katakan tidak. Pengampunan tidak selalu mudah. Rasa sakit dan kerusakan yang terjadi pada kita mungkin sangat-sangat menghancurkan. Membuat kita sangat terluka. Membuat kita lumpuh dan bahkan hancur. Tapi penyembuhan akan datang. Penyembuhan akan datang jika kita mengizinkan pengampunan. Tetapi pada saat kita berpegang kepada kepahitan, kepada kemarahan, serta kebencian, itu justru akan membuat penyembuhan menjadi lebih apa? Menjadi lebih sulit. Atau bahkan jika masih memungkinkan sama sekali dengan kata lain. Jadi harus ada. Supaya diri kita sembuh. Maka kita apa ya? Kita harus memberikan pengampunan. Jadi kalau dengan kata lain seperti pelajaran kita tadi malam, kalau terus-menerus kita balas dendam, itu tidak ada gunanya. Jadi seperti pepatah lain katakannya, kita membenci atau balas dendam, revenge, itu bagaikan kita meminum racun. Kita yang minum racun dengan memiliki satu pengharapan, orang yang melukai kita itu mati. Tetapi yang minum racun itu siapa, saudara? Kita yang minum racun pada saat kita masih menyimpan dendam kepada orang lain. Kita yang mati, bukan orang tersebut. Ya. Itulah sebabnya kita harus bawakan kepada Tuhan. Tuhan, ini hebat sekali penderitaan saya. Tuhan, apa yang orang tersebut telah lakukan telah menyebabkan kerusakan yang hebat.
telah melukai yang tidak dapat disembuhkan sama sekali sekalipun. Tapi bantulah saya Tuhan. Bantulah. Ya, bukan untuk orang tersebut. Ya, orang tersebut itu urusan Tuhan. Tapi untuk saya Tuhan. Supaya saya bisa sembuh. Saya bisa sembuh. Dan salib, pelajaran kita katakan, salib adalah contoh terbaik dari apa yang harus dilakukan Allah sendiri untuk mengampuni kita. Jika Tuhan dapat melaluinya bagi kita, harus mati di kayu salib bagi kita. Meskipun dia tahu begitu banyak yang bagaimanapun itu mereka akan menolak dia. Maka, tapi kita tetap dapat belajar. Karena Yesus walaupun dia tahu banyak yang akan menolak, dia tetap mati di kayu salib. Demikian juga kita dapat belajar untuk mengampuni. Siapa yang perlu Anda ampuni? Ya, jika bukan demi orang itu, maka untuk Anda sendiri. Untuk Anda sendiri. Nah, kita sudah membahas tentang pengampunan ya. Mari kita lihat lebih jauh lagi sedikit atau tambahan daripada apa yang kita sudah pelajari tadi malam. Nah, mari kita mulai kembali dari dasar semula. Apa itu? Apa itu pengampunan? Ya, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia katakan itu pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Ya, pembebasan dari hukuman atau tuntutan yang ingin kita ambil sendiri, yang kita ingin tangani sendiri. Dengan kata lain ya. Jadi dengan kata lain, pengampunan itu bagian daripada apa? Balas dendam. Tapi kita tetap dapat mencari keadilan ya. Tapi pembebasan hukuman tuntutan itu bukan lagi kita yang lakukan, tapi ada mungkin pihak lain yang lebih berwenang ya. Dan ujung-ujungnya dapat kita lihat Allah yang lebih berwenang dalam segala sesuatu. Jadi itu kita bebaskan. Orang tersebut bukan lagi kita yang akan hukum, bukan lagi kita akan tuntut, tapi biarlah pihak lain akan menuntutnya. Merriam-Webster tentang forgive katakan, itu adalah kita berhenti merasa dendam. Itulah sebabnya ya. Pengampunan itu adalah kita berhenti merasa dendam terhadap pelaku kesalahan. Jadi menghilangkan dendam. Menghilangkan dendam. Kenapa? Seperti saya ulang tadi sudah katakan, dendam itu kita yang minum racun, berharap orang yang melukai kita itu mati. Tetapi sesungguhnya kita yang mati. Jadi secara umum, pengampunan itu adalah keputusan yang kita buat untuk melepaskan kebencian dan pikiran untuk membalas dendam. Dan pelajaran kita dari tadi malam hingga saat ini kalau kita sambung, ada hubungan yang erat dengan apa? Keselamatan. Pengampunan itu adalah bagian terbesar dari apa ya? Keselamatan. Yang dilakukan yang terbesarnya itu adalah Yesus yang mati. Tapi kenapa Yesus mati? Yesus mati supaya kita dapat apa? Dilayakkan. Kita dapat diterima kembali oleh Bapa. Kenapa? Bagaimana caranya kita diterima kembali? Pada saat kita diampuni kesalahan-kesalahan dan apa ya? Pelanggaran kita. Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 14 kita sudah baca juga tadi malam ya. Jadi katakan apa? Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bersama Yesus kita telah apa? Dihidupkan, kita mendapatkan keselamatan. Bagaimana caranya kita mendapatkan keselamatan? Firman ini katakan apa? Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Caranya Yesus menyelamatkan kita, menghidupkan kita kepada Allah bersama-sama, itu dengan cara apa? Mengampuni pelanggaran kita. Dia yang tanggung. Dia yang tanggung pelanggaran kita. Dengan cara apa? Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang. Ada surat hutang. Kita semua sebelum kematian Yesus atau sebelum kita menerima Yesus, kita semua membawa surat hutang. Apa surat hutang itu? Yaitu upah dosa adalah maut. Saya dan saudara berdosa, ujung-ujungnya kita harus menerima maut, kematian, upah dosa. Ya. Yaitu dengan tapi Yesus yang sudah hapuskan itu. Yesus menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu surat hutang itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Memakukannya pada kayu salib. Itulah sebabnya. Pada saat Yesus di kayu salib, apa salah satu pernyataan Yesus di kayu salib? Apa yang Yesus katakan ya? Yohanes 19 ayat 30. Dia minta minum, lalu sesudah sesudah mereka memberikan minum anggur asam cuka. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang selesai? Kehidupannya selesai. Dia sekarang akan mati, sudah selesai dia. Tapi dia akan bangkit kembali kan?
Jadi apanya yang selesai? Apa? Pada saat Yesus berkata sudah selesai itu apa? Bahasa Yunaninya sudah selesai itu adalah tetelestai. Adalah sudah dipenuhi, sudah dibayar dengan penuh, dengan kata lain. Sudah dilaksanakan, sudah dibayar. Kenapa? Inilah yang harus dibayar oleh saudara dan saya. Surat-surat hutang yang kita semua miliki itu, Yesus ambil surat hutang tersebut dan Yesus apa? Selesaikan semua bagi kita. Jadi pelanggaran-pelanggaran kita dia yang tanggung. Ya, dosa-dosa kita telah dia tanggung. Surat-surat hutang kita dia yang bayar. Dan dia sudah di kayu salib, dia katakan apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Tete lestai. Tidak heran. Seperti pemazmur dalam Mazmur 103:12 katakan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ya, pengorbanan Kristus, pengampunannya telah menyebabkan keselamatan bagi saudara dan saya. Dan kita tentu saja ya, kita sebagai orang-orang Kristen ya yang sejati. Kita tidak mungkin memiliki keselamatan tanpa pengampunan. Artinya, keselamatan kita karena Yesus yang mengampuni kita, bukan? Itulah Yesus mengampuni kita, maka kita apa? Diselamatkan. Jadi penebusan atau pengampunan itulah yang membebaskan kita dari upah dosa atau daripada maut. Tanpa pengampunan, tidak mungkin kita memiliki apa? Keselamatan. Nah, itulah sebabnya. Ya, pelajaran kita tadi malam, kita lanjutkan malam hari ini. Itulah sebabnya, kalau kita sudah menerima pengampunan, ya, kita sudah surat hutang kita, ilustrasi kita, perumpamaan yang Yesus berikan tadi malam, ya, kita sudah bahas. Ada orang yang berhutang sangat besar, ya. Dia berhutang besar lalu diampuni, tetapi dia tidak mengampuni orang yang berhutang sangat kecil kepadanya. Apa yang terjadi? Nah, itu tentu saja hukuman kepada orang yang tidak mengampuni orang lainnya. Pada saat dia diampuni oleh raja, dia menerima pengampunan, tapi dia tidak mau mengampuni apa? Orang lain, itu jadi masalah. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 14-15, kita sudah baca. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya, kalau sampai kita tidak diampuni, maka surat hutang kita yang harus bayar. Kita yang masih tetap harus bayar. Artinya, tidak akan ada apa? Keselamatan. Keselamatan itu oleh sebab apa? Oleh sebab apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dia mengampuni kita. Tapi pada saat kita yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan, yang mengaku sudah menerima kasih karunia, penebusan, pengampunannya, kita tidak mengampuni orang lain, maka kita mungkin dipertanyakan kasih karunia yang kita sudah nyatakan, kita sudah terima. Itu mungkin masih jadi pertanyaan, bagaimana ini? Berarti kita belum sesungguhnya menerima kasih karunia tersebut. Ya. Itulah sebabnya pelajaran kita tadi malam, Matius 18 ayat 34-35, pada saat orang itu tidak mau mengampuni sesamanya, marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ya. Maka, ayat 35, maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Dengan kata lain, saudara ya. Yesus katakan, dengan kata lain, dari perumpamaan Yesus katakan apa ya? Kamu tidak dapat menerima pengampunanku kalau kamu tidak mengampuni. Kamu tidak akan menerima pengampunanku kalau kamu tidak memiliki hati yang mengampuni. Kita harus memiliki hati yang mengampuni. Kekristenan yang sejati dengan pertolongan Roh Kudus menjadikan kita, kalau kita mengaku sebagai orang Kristen yang sejati, saya katakan ini dengan berat karena saya sendiri mungkin ya, yang harus ditujukan pernyataan ini. Kalau pendeta Rantung harus menjadi orang Kristen yang sejati, pendeta Rantung, Anda harus menjadi orang yang mengampuni orang lain. Tapi kenapa kita seringkali merasa berat ya? Kenapa? Seringkali kita sudah ulang-ulang, aduh sukar sekali. Karena mungkin kita masih menggabungkan pengampunan itu dengan apa ya?
dengan hal-hal yang bukan pengampunan, ya. Dengan hal-hal yang mungkin, kenapa Anda sukar untuk mengampuni? Mungkin ditanya, aduh karena saya tidak mau ada orang berbuat dosa pendeta. Makanya saya masih marah, karena dia berbuat dosa saya tidak mau. Dosanya itu apa? Dibiarkan begitu saja. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat apa yang bukan pengampunan. Ya, pengampunan itu bukan berarti saya membiarkan dosa itu bebas. Bukan berarti, oh oke lah ya, saya mengampuni saudara A atau saudari B, ya silakanlah kamu, ya saya sudah ampuni, silakanlah berbuat dosa terus menerus ya. Terus lukai hati orang lain silakan, engkau sudah melukai hati saya, it's okay ya, saya oke, tapi jangan orang-orang lain ya silakan ya, juga nggak apa-apa lah yang kamu lakukan, saya sudah ampuni kamu. Bukan begitu, saudara. Ya, bukan begitu. Pengampunan itu bukan berarti kita membiarkan dosa. Pengampunan tidak membiarkan dosa. Lukas 17 ayat 3-4 katakan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, biarkanlah dia. Bukan biarkan dia. Tidak. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni apa? Engkau harus mengampuni dia. Jadi ampuni dia. Baik setelah dia berbuat dosa, apa? Kalau dia menyesal, ataupun kalaupun dia tidak mau ditegur, dia tidak mau datang, tidak mau bertemu dengan kita, ampuni. Jadi ayat ini seakan-akan ada itu pendeta, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah. Bagaimana ini? Apakah kita harus tegur dulu, harus dia menyesal dulu, baru kita mengampuni dia? Tidak, ini artinya kita usahakan. Ya, kita bertemu dengan dia. Ya. Tapi ada orang yang tidak mau bertemu lagi dengan kita, nanti kita akan lihat. Ya. Jadi kalau orang tersebut berbuat dosa, bahkan 7 kali, banyak kali, ampuni, harus diampuni. Tetapi bukan berarti, poinnya di sini adalah bukan berarti kita membiarkan dosa itu apa? Kita aminkan dosa tersebut. Jadi tidak. Pengampunan itu tidak membiarkan dosa. Kedua, pengampunan tidak harus menghasilkan pendamaian atau perdamaian. Wah, kita sudah bahas sekali, kita ulang-ulangi lagi saudara ya. Kita pikir harus orang itu harus menyesal, orang itu harus datang kepada kita. Tidak harus. Ya kalau hanya seperti Anda baca saja Lukas 17 akan-akan wah orang itu harus datang, harus menyesal. Oh tidak. Tidak ya. Tapi apa di sini katakan tidak harus menghasilkan pendamaian atau perdamaian. Roma 12 ayat 17-18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya orang tersebut tidak mungkin menyesal atau dia masih terus-terus berbuat kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, baik orang yang menyesal atau yang tidak menyesal sekalipun. Lakukanlah apa yang baik ampunilah mereka. Dengan kata lain ya. Ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita usahakan datang kepada orang tersebut. Kita usahakan tegur orang tersebut. Kita harus usahakan, saudara, ini adalah satu kesalahan, ini satu dosa. Ya, ini harus kita akui dan saudara, kita harus minta pengampunan dari Tuhan. Tapi ada orang yang sedangkan mau ketemu kita hanya nggak mau lagi, atau mungkin orang tersebut senggol anggota keluarga kita, ditabrak mobilnya sampai mati, lalu orang tersebut lari, ya tabrak lari, anak kita, keluarga kita yang harus meninggal oleh sebab tabrak lari. Kita mungkin tidak bisa kita tidak bisa mengadakan perdamaian dengan orang tersebut. Polisi tidak bisa tangkap dia untuk berdamai dengan kita. Ya, tidak bisa. Apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita bisa, lakukan. Tapi kalau tidak bisa, tetap berikan berkat seperti yang kita sudah bahas tadi. Berdoalah kepada orang yang tabrak lari tersebut sekalipun. Ya, berat sekali, memang berat ya. Yang ketiga, jadi pertama pengampunan tidak membiarkan dosa, pengampunan tidak harus menghasilkan pendamaian atau perdamaian. Yang ketiga, pengampunan itu harus kita ingat, tidak menghapuskan akibat pelanggaran. Ada orang yang orang yang kita tegur, yang menyesal, oke, puji Tuhan. Ya, tapi bukan berarti pelanggarannya itu kemudian kalau dia orang tersebut tidak mau minta ampun kepada Tuhan, ya dia menyesal tapi kemudian dia buat lagi, dia tabrak lari lagi orang-orang lain dan akhirnya dia tidak pernah mau berdamai dengan orang-orang yang dia tabrak lari. Itu bukan berarti bahwa dia akan bebas dari pelanggarannya. Tidak.
Ya, Roma 12 ayat 19 lanjutkan apa ya? Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat kelanjutan dari ayat yang kita sudah bahas di bagian kedua tidak harus menghasilkan pendamaian apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Jadi mungkin seringkali kita tidak mau mengampuni karena kita pikir, aduh kalau saya ampuni dia pendeta, nanti dosanya itu diampuni, dia nggak akan dapat konsekuensi. Nah, kalau dia orang itu mengakui dosanya dan kemudian masuk surga, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tapi kalaupun dia tidak memohon pengampunan atas dosa-dosanya, itu bukan berarti dilupakan oleh Tuhan. Tidak. Ya, pelanggaran itu akan ada akibatnya kepada orang tersebut. Jadi sekali lagi, kembali lagi, kalau gitu untuk apa dan pengampunan? Pengampunan itu bukan apa yang akan terjadi kepada orang lain. Apakah orang itu akan bertobat, menyesal, berdamai dengan kita, ambil konsekuensi. Pengampunan itu bukan what is going to happen to the other party. Apa yang akan terjadi kepada orang lain yang telah menyakiti kita, tetapi untuk saya dan saudara. Untuk kita. Supaya kita apa? Supaya kita bisa sembuh. Itulah sebabnya pengampunan itu adalah untuk kepentingan kita. Ya. Pengampunan itu adalah untuk kepentingan kita. Sekali lagi, itu bukan untuk kepentingan orang lain, saudara. Saya ulangi lagi, pengampunan itu bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kepentingan kita. Pengampunan adalah untuk kepentingan kita. Saya sudah bahas sedikit apa yang ditulis oleh hasil-hasil research tentang pengampunan tersebut, ya. Tapi ini ada satu hal yang saya juga menarik yang saya baca dari Mayo Clinic staff. Nah, kalau di Amerika Serikat ini ada rumah sakit yang terkenal ya, Mayo Clinic namanya, bukan klinik sekarang kan jadi klinik ya di Indonesia, tapi ini sebenarnya rumah sakit yang besar, tapi Mayo Clinic, dan orang banyak kalau ingin mencari tentang kesembuhan dan lain sebagainya, banyak orang mencari pengetahuan itu dari Mayo Clinic. Dan ini adalah salah satu hal yang dihasilkan oleh Mayo Clinic pada saat mereka berbicara. Nah, Mayo Clinic ini saya tidak percaya. Saya pikir mereka itu bukan rumah sakit Kristen, mungkin kalau saya tidak salah ya. Anda bisa Google ya, tanya untuk lebih pastikan bahwa mereka itu bukan bukan berafiliasi dengan keagamaan mungkin ya. Tapi poinnya adalah ada satu artikel mereka. Anda bisa Google dan Anda bisa baca artikel ini yang ditulis oleh Mayo Clinic. Pertanyaannya apa ya? Forgiveness, letting go of grudges and bitterness. Pengampunan itu kita apa? Kita let go. Kita apa? Melepaskan dendam dan apa? Kepahitan. Melepaskan dendam dan kepahitan. Ya, ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan yang dapat kita lakukan. Apakah kita terus-menerus apa ya? Menyimpan dendam tersebut, atau kita apa? Atau kita move forward, maju ke depan. Ya, lepaskan semua itu. Kalau kita terus menyimpan ya, itu bukan hanya racun yang kita minum, itu bagaikan apa ya? Bagaikan apa? Hal yang ya ada seorang guru, mungkin saya kalau tidak salah ini perumpamannya ya, ada seorang guru yang suruh kepada murid-muridnya, coba ya, ambil satu tas, isi dengan potato atau dengan apa? Kentang. Ya, isi dengan kentang, dan jumlah kentang yang kalian masukkan di tas itu adalah jumlah orang-orang yang kalian tahu telah melukai hati kalian, kata guru tersebut pada para muridnya. Taruh semua. Ya, berapa banyak, ingat sejak dahulu, ini mungkin di high school, ini di SMA ya. Dari sejak kamu kecil, siapa saja yang kamu pernah sakit hati, kamu masih dendam, masih marah kepada mereka. Isi tas tersebut dengan kentang-kentang yang berisi apa? Orang-orang, jumlah orang-orang yang telah melukai engkau. Jadi diisilah. Ya orang-orang, wah mereka ingat, murid-murid ingat, wah ini telah melukai hati saya, isi satu kentang, dua kentang, tiga, wah banyak sekali kentang-kentangnya diisi. Ya. Lalu guru katakan apa? Mulai saat ini setelah mereka bawa ke sekolah ya, kentang-kentang tersebut, guru katakan sekarang kalian bawa, setiap hari kalian bawa itu ke sekolah, pulang ke rumah, tidak boleh ganti kentangnya, tapi terus kalian bawa pulang pergi. Saya ingin melihat sampai seberapa lama kalian masih kuat, memiliki fisik yang kuat untuk mengangkat kentang-kentang tersebut. Itu bukan hanya berbicara tentang masalah fisik, tapi apa yang terjadi.
Setelah beberapa waktu lamanya guru tersebut lihat, kenapa murid-murid tidak lagi bawa kentang mereka? Kenapa kalian tidak bawa kentang? Wah, murid-murid katakan, buat apa kami mau bawa? Busuk itu kentang-kentang tersebut, ya. Sudah jadi rusak, berbau, ya, dan binatang dan lain sebagainya. Jadi tidak enak bagi kami untuk bawa. Lalu guru katakan apa? Itulah pada saat kalian masih tetap menyimpan dendam, kalian sendiri yang akan membawa apa ya? Kentang-kentang busuk tersebut. Itulah yang kalian bawa. Jadi we have a choice. Apakah kita akan melepaskan kentang-kentang busuk tersebut atau kita terus simpan-simpan kentang-kentang busuk tersebut di tempat tidur kita atau di mana saja kita berada. Nah, poinnya adalah dari penulisan Mayo Clinic ini bagus sekali dia. Banyak hal, tapi ini dia. Apa kira-kira benefit atau kegunaan pada saat kita mengampuni seseorang? Dikatakan menurut rumah sakit ini ya, dan pusat kesehatan di Amerika Serikat katakan pada saat kita mengampuni, maka kita akan memiliki hubungan-hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Kita lebih menjadi manusia yang lebih positif. Gantinya kita melihat negatif yang kita simpan-simpan, itu dapat merusak hubungan kita dengan orang yang mungkin belum melakukan kesalahan dengan kita. Kita mungkin punya masalah dengan pacar lama yang menyakiti kita. Tetapi kalau kita tetap simpan, maka perasaan tersebut akan merusak hubungan kita dengan pacar baru kita. Dengan kata lain ya. Itu poin pertama. Yang kedua, pada saat kita apa? Mengampuni itu membantu mental health kita. Coba kita lihat, pada saat kita masih dendam kepada orang lain, maka apa terjadi? Waduh, muka kita jadi keras. Kadang-kadang kita sering ngomong sendirian, ya memang saudara itu. Kita ya terus terang aja, kalau ujung-ujungnya kita lakukan ini terus-menerus, itu menjadi gangguan mental bagi kita. Kita menjadi apa? Yang ketiga, poin ketiga, lebih mengurangi stres kalau kita mengampuni, mengurangi kecemasan, mengurangi apa? Rasa amarah kita. Dan bukan itu saja. Mungkin ada orang yang poin yang keempat, ada orang bertanya, pendeta saya hidup sehat, saya olahraga ini, tapi darah saya, tekanan darah saya ini tinggi terus, nggak pernah apa, nggak pernah turun-turun. Ya mungkin kalau Anda pikir Anda sudah exercise, Anda sudah hidup sehat, Anda sudah rajin ke gereja, tapi mungkin ada simpan-simpan rasa dendam, itu yang bikin naik darah terus. Kalau kita masih marah kepada orang lain, dendam kepada orang lain, Anda coba marah-marah, dendam-dendam dalam kemarahan, Anda ukur tensi Anda naik, itu apa? Naik itu ukuran apa ya? Ukuran tensi itu jadi naik. Jadi tapi pada saat kita mengampuni, it will lower blood pressure. Ya. Lalu apa? Pada saat kita mengampuni, simptom-simptom depresi itu berkurang. Dan ini a stronger immune system. Di masalah COVID-19, saudara, masalah imun tubuh kita itu harus selalu kuat. Selalu kuat. Tapi pada saat kita masih marah-marah dan lain sebagainya, tekanan darah naik, mental kita terganggu, maka bukan hanya masalah mental dan lain sebagainya, darah tinggi, darah yang naik, tetapi juga imun tubuh kita itu menurun. Tetapi pada saat kita mengampuni, kita akan memiliki imun sistem yang lebih kuat untuk menghadapi COVID-19. Heart kita, jantung kita akan apa? Lebih sehat pada saat kita mengampuni. Dan bukan itu saja, self esteem. Ya. Kepuasan diri, keberadaan diri kita, harga diri kita itu lebih apa? Lebih naik daripada pada saat kita masih dendam atau masih marah, masih tidak mau mengampuni orang lain. Tapi tentu saja saya ulang-ulangi. Pengampunan itu sukar. Lukas 17 ayat 3-4, ayat yang kita sudah baca tadi katakan, kita harus mengampuni. Katakan, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali padamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Harus. Ya. Tapi coba lihat, setelah Yesus berbicara kepada murid-muridnya dalam Lukas 17 ayat 3 dan 4, untuk mengampuni kepada murid-muridnya dan orang-orang. Coba lihat apa reaksi murid-muridnya. Anda baca di ayat yang kelima, menarik sekali. Lukas 17 ayat 5, murid-muridnya bilang apa? Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, dengan kata lain, untuk mengampuni itu kita harus memiliki iman yang bertambah, saudara-saudara. Ya, sukar sekali, ya, sangat-sangat sukar. Itu harus memiliki iman yang bertambah. Iman yang bagaimana? Nah, ada mungkin hal-hal praktikal yang dapat kita lihat ya. Dan saya tidak tulis, saya tidak taruh ini di
Saya tidak mau taruh ini di PowerPoint, Anda tidak akan lihat tips-tips ini. Kenapa? Karena saya percaya mari kita terus mengembangkan, mari kita minta kepada Tuhan untuk membantu kita melihat mana kira-kira practical application, aplikasi-aplikasi praktikal, tips-tips yang berguna yang dapat kita secara pribadi kembangkan pada saat kita minta Roh Kudus untuk memberikan kepada kita masing-masing roh pengampunan. Tetapi mungkin yang dapat saya yang dapat saya katakan saat ini, mungkin coba kita lihat. Pertama mungkin bagi saya yang dapat saya propose, saya tidak tulis, supaya mungkin Anda bisa, kalau Anda iyakan, kalau tidak mungkin ada hal yang dapat Anda kembangkan. Yang pertama, mungkin kita dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan. Yesus itu berat sekali orang-orang apa yang orang-orang lakukan kepada dia. Tetapi apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka. Ya. Gantinya membalas kejahatan dengan kejahatan, dia apa? Dia serahkan kehidupannya itu kepada apa? Kepada Bapa. Bapa, engkau yang akan berperkara. Jadi pada gantinya kita melihat apa yang akan saya buat, kita katakan Tuhan, saya serahkan ini ke tangan-Mu, tapi ampunilah juga mereka. Baca juga mungkin saudara dalam hal ini, baca juga 1 Petrus 2 ayat 23. Anda tolong baca, saya tidak katakan ayatnya. Tapi tolong baca 1 Petrus 2 ayat 23. Bagaimana Yesus menyerahkan, menurut Petrus, Yesus menyerahkan segala sesuatu itu kepada Bapa. Yang kedua, poin yang kedua. Kita coba dengan kuasa Roh Kudus mengalihkan pikiran kita bukan kepada hal-hal negatif yang orang sudah buat, tetapi kepada hal-hal positif yang kita sudah terima. Seperti lagu yang berkata, hitung satu-satu apa? Hitung satu-satu apa? Berkat-Mu. Ya. Jadi kita mengalihkan pikiran bukan kepada hal yang negatif, tetapi kepada hal yang positif. Bahkan kalau kita ingat, itu kekasih kita misalnya. Wah, dia itu orangnya itu apa ya? Dulu dia telah menyakiti sekarang. Tapi mungkin kalau Anda lihat, wah mungkin dia sudah, walaupun dia tidak menjadi suami atau istri kita atau siapa, tapi dia tadinya menyakiti kita. Tapi, oh puji Tuhan, dia sudah ada nilai pertobatan yang telah dia buat. Nah, itulah mungkin yang dapat kita apa? Lakukan. Ya, kita melihat hal yang positif, baik kepada orang yang menyakiti kita, atau jika orang yang menyakiti kita itu sudah lari dari kehidupan kita, atau kita tidak kenal siapa dia, tapi dia tabrak lari anak kita, dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita gantinya memikirkan hal-hal yang negatif yang telah kita terjadi. Seperti Filipi 4 ayat 8 katakan apa ya? Segala sesuatu yang baik, yang manis, itulah yang kita apa? Kita pikirkan dengan kata lain, segala sesuatu yang baik itu, yang patut dipuji dan lain sebagainya, itulah yang kita apa? Pikirkan. Hitung satu-satu berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang ketiga mungkin ya, dapat kita lakukan, serahkan ya untuk penghakiman tersebut. Penghakiman itu kepada apa? Kepada Tuhan. Ya. Tuhan, ya, biarkanlah Engkau yang menghakimi. Tapi saya serahkan diri saya Tuhan untuk Engkau sembuhkan. Ya. Jadi keinginan untuk balas dendam, memikirkan, waduh apa yang akan saya buat. Kita membuat skema-skema untuk balas dendam terhadap orang yang bersalah kepada kita. Nanti ya kalau saya sudah begini, saya akan balas kepada kamu. Seperti film-film ya, Monte Cristo dan lain sebagainya. Kalau saya sudah kaya, waduh kamu akan habis-habisan saya buat. Itu tidak akan ada, itu hanya akan muncul di film-film, tidak dalam kehidupan sehari-hari ya. Kenapa? Pada saat kita hanya memikirkan hal-hal yang jahat, kita tidak bisa konsentrasi untuk hal yang baik, kita tidak bisa memiliki hubungan yang baik di tempat kita bekerja dengan keluarga kita. Akibatnya kita tidak akan pernah apa? Seperti yang kita harapkan untuk apa? Memiliki kuat kuasa untuk apa? Melukai orang yang telah melukai kita. Tapi pada saat kita tidak pikirkan hal tersebut, kita memikirkan hal yang baik, bukan balas dendam, tapi bagaimana kita dapat membangun kehidupan kita, keluarga kita, hubungan kita dengan Tuhan, maka itu yang akan menguatkan kita. Ya, dengan kata lain, kita berusaha sekali lagi bukan untuk melakukan tindakan balas dendam, tapi bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, kekuatan yang Tuhan berikan untuk bertambah dalam segala sesuatunya. Lalu berikutnya yang keempat, kita tentunya seperti saya katakan tadi malam, mungkin sebagai tips, mungkin kita dapat mendoakan. Kita seperti pelajaran kita berdoa berkat bagi orang yang telah melakukan apa? Kejahatan. Pada saat kita berdoa kepada orang yang menyakiti kita, ya, Roh Kudus itulah yang akan apa? Menggerakkan kita untuk mendapatkan hati damai yang kita butuhkan. Kiranya
mungkin tips-tips dan pelajaran kita malam hari ini dapat kita lebih kembangkan. Mungkin Anda masing-masing akan minta berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan agar supaya rasa dendam saya ini, rasa sakit hati ini berganti menjadi pengampunan yang akan mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada saya. Kenapa Tuhan? Engkau telah mengampuni kesalahan saya. Dan kiranya pengharapan untuk mendapatkan pengampunan dari surga dan keselamatan tersebut yang sudah Tuhan berikan akan terus dan tetap menjadi bagian kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, jika ada mungkin tambahan atau pertanyaan seperti biasa, dapat kita bawakan pada saat ini ya. Silakan, mungkin saya tidak lihat Om Reid, tidak ada. Mungkin dari Papi Mami dan saudara lainnya silakan. Sudah bagus sekali. Puji Tuhan. Memang sulit sekali untuk mengampuni, tetapi kita harus. Ya, harus. Mungkin saya ingin kasih pengalaman, mungkin Stephen pernah ingat, kami pernah tolong orang beli mobil. Jadi beli mobil atas nama Papi untuk orang itu, dengan pengertian dia harus bayar mobil karena cuma apa ada istilah apa namanya, padahal Alkitab katakan jangan kita lakukan demikian. Itu Co-signing ya. Co-signing. Cosign. Iya, sudah mau hampir 1 tahun dia tidak bayar. Jadi akhirnya kita yang kena lumayan belasan ribu dolar yang terjadi. Jadi betul-betul selama beberapa minggu Papi sukar tidur, ingat-ingat terus mengenai hutang orang itu. Tetapi pada suatu ketika Papi bawakan itu di kumpulan doa dan memaafkan orang tersebut, semuanya dilupakan, jadi aman sekali. Dan kita rasakan kerugian yang dirasakan belasan ribu itu dilupakan semuanya. Dan Tuhan berikan yang terbaik. Contoh saja, rumah kami cuma 100 sekian, laku hampir 200. Jadi lebih banyak yang diperoleh berkat daripada yang hilang. Amen. Jadi pengampunan itu sangat sangat penting. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Baik, ada lagi, saudara. Ada satu statement satu pernyataan bukan pertanyaan ya yang muncul di chat yang saya sempat baca ya. Di sini dinyatakan bahwa mengampuni itu seringkali bisa keluar dari mulut, tapi hati berbicara apa? Hati berbicara lain. Ya, memang tentu saja ini seringkali terjadi dan seperti yang kita sudah lihat ya dari ayat-ayat tadi, murid-murid saja minta untuk apa? Ditambahkan iman. Ya, ditambahkan iman. Jadi bagaimana caranya bertambah iman? Pada saat kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya, pada saat kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memiliki hubungan doa dengan Tuhan, maka iman itu akan bertambah, dan pada saat iman itu bertambah maka hati juga dapat berubah, sehingga apa yang keluar dari mulut itu juga adalah sesuatu yang dapat keluar dari dalam hati. Dan termasuk di sini tentunya apa ya? Pengampunan. Itu berat. Itu tentu saja berat, tidak ada yang katakan ringan, ya, tidak ada yang katakan ringan, tetapi tetap itu menjadi satu hal yang dengan pertolongan surga harus menjadi tujuan bagi kita semua untuk mengampuni. Terima kasih. Ya, baik, ada lagi saudara lainnya pertanyaannya? Pendeta, ini dari live stream ada pertanyaan pendeta. Ya, silakan Dek. Kalau misalnya kita sudah katanya mengampuni dan memaafkan orang yang menganiaya, bahkan setiap hari mendoakan, tetapi kalau masih mempolisikan orang tersebut, apakah itu benar-benar memaafkan dan mengampuni, pendeta? Sorry Dek, mempolisikan? Iya, jadi membawa persoalannya ke polisi gitu, pendeta. Bagaimana kita membawa? Jadi istilahnya bagaimana kita membedakan antara antara balas dendam dan mencari keadilan, ya. Nah, seperti saya katakan itu adalah suatu hal yang kita dengan kata lain kita minta kebijaksanaan dari surga tentang hal ini. Apa
poinnya adalah apa tujuan kita membawa orang tersebut ke polisi? Ya, dengan kata lain, apakah karena dia pelanggarannya itu adalah dalam motif kita adalah untuk pencegahan agar orang tersebut tidak melakukan kepada orang lain, atau supaya kita pikir untuk itulah obat bagi hati kita yang terluka. Ya, kalau itu adalah kita pikir untuk hati kita yang terluka, mungkin kita belum kita belum let go. Perasaan dendam itu rupanya masih ada walaupun kita sudah secara lahiriah seperti pernyataan di chat ini ya, dari mulut mungkin kita sudah katakan kita keluar, tapi dalam hati itu belum ya. Jadi itu harus kita lihat. Yesus selalu berbicara tentang apa kira-kira motif kita, apa yang ada di dalam hati kita pada saat kita membawa seseorang itu kepada polisi, misalnya mempolisikan orang tersebut atau membawa ke pengadilan. Nah, ada hal-hal tentu saja yang dapat menjadi yang secara legal di Amerika Serikat misalnya. Ada hal-hal yang secara legal yang harus dibawakan kepada kepada pihak yang berwenang. Saya sebagai pendeta misalnya, kalau ada hal-hal yang terjadi di jemaat dan kemudian saya diamkan saja, misalnya ada anak-anak yang dilecehkan secara seksual di gereja, lalu saya saya cuma nasihati keluarga atau orang yang melukai hati keluarga anaknya itu, lalu mari kita berdamai dan lain sebagainya. Itu tidak boleh di Amerika. Itu saya melakukan tindakan ilegal. Ya. Jadi ini keputusan pemerintah katakan bahwa apa masalah seperti pelecehan seksual itu harus saya laporkan kepada polisi, dan saya harus secara hukum saya harus melaporkan hal tersebut. Kita tidak bisa mari kita atur damai sajalah. Jadi inilah poinnya adalah karena ada hal-hal kita harus melihat juga secara legal condition di tempat di mana kita berada, yang mana tentu saja Tuhan dapat bekerja melalui pemerintahan ya. Kita yakin ayat firman Tuhan banyak berbicara tentang kita harus tunduk kepada otoritas pemerintahan yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jika perbuatan pelanggaran itu adalah pelecehan seksual misalnya dalam gereja, saya dituntut oleh hukum untuk melaporkan hal tersebut. Ya, saya dituntut. Saya tidak boleh mendiamkan atau buat perdamaian begitu saja di dalam di dalam gereja. Jadi poinnya adalah sekali lagi kembali, selain itu masalah legal adalah masalah motif. Apa kira-kira motif saya dalam mengadukan orang tersebut kepada polisi? Apakah supaya perbuatannya itu tidak terjadi lagi atau dicegah, dia mencegah? Kalau itu ada satu tujuan, maka seperti kita sudah bahas, pengampunan itu bukan berarti kita mengiyakan, membiarkan dosa. Tidak. Salah satu hal yang mungkin dapat kita lakukan menegur dalam dosa itu adalah sesuatu juga yang dapat dilakukan melalui aparat pemerintahan. Dan itu semua dapat kita lakukan. Tapi sekali lagi, mari kita minta petunjuk Roh Kudus. Mari kita berdoa, khususnya dalam hal-hal yang bukan secara hukum mungkin tapi kita lihat dan kita minta petunjuk Tuhan, dan kita mengintrospeksi diri, kita minta Tuhan menguji hati dan pikiran kita. Apakah kita layak untuk bawa ke polisi atau tidak. Mudah-mudahan ini dapat menjawab pertanyaan ini, Dek. Apa kira-kira ada yang mungkin dapat tambahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Silakan. Ada kira-kira? Ya, ada Pendeta Anto, saya lihat sudah angkat tangan. Sorry, Pendeta Tikwalu, sorry. Ya, makasih, Sar. Kembali statement yang saya ingat dari salah satu teman pimpinan waktu yang lalu ketika dia memiliki persoalan. Yang dia sampaikan kepada saya adalah, kawan, jangan bela saya. Karena saya saat ini sementara menuntut pembelaannya Tuhan. Dan itu masih terngiang-ngiang sampai hari ini, dan puji Tuhan istirahat yang sangat luar biasa. Teman pelayanan ini dia merasakan begitu hebatnya kasih karunia Tuhan dan ditunjukkan untuk keadilan. Orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar, dan satu persatu ada yang apakah ini kebetulan atau tidak, tapi ada yang diistirahatkan, ada yang usahanya sedikit tergoyang, ya itu yang ia buat. Nah, kemudian ini statement seperti yang disampaikan tadi, ini dilematis juga. Saya sementara mengajarkan kepada orang tua saya ini kan bukan Advent. Ya. Jadi mereka setiap ada persoalan selalu minta pendapat kepada saya. Ya, jadi case-nya adalah ini kakak sudah duda. Nah,
Jadi diberikan kepadanya kesempatan untuk ya carilah perempuan yang baik-baik. Nah, tapi singkat ceritanya dia jadi dengan istri dari orang lain, walaupun memang ada sedikit persoalan dengan DP suami, tapi padanya singkat cerita dia sampai hari ini istilahnya tetap kumpul kebo. Sampai hari ini kita tegur-tegur terus menyampaikan untuk jangan buat itu, jangan buat itu. Nah, kemarin ketika pertemuan rukun keluarga, orang tua kami sempat komunikasi dan sampaikan hal seperti ini. Bagaimana mau ampuni, bagaimana itu perempuan itu sementara dia tidak pernah berubah dari kelakuan. Yang saya sampaikan adalah bagaimana caranya mau buat supaya jangan sampai mengiyakan, artinya sayang itu kakak, tapi mengiyakan itu sesuatu yang tahu-tahu memang fatal yang ia buat. Mau mengampuni itu perempuan, tapi pada akhirnya orang mau iyakan seolah-olah kesalahan yang dibuat harus lakukan biar jangan apa-apa. Mau baking supaya ada perdamaian. Nah ini selalu bagaimana orang mau memodifikasi ini dia pengampunan. Orang mengampuni, tetapi kesalahan itu tidak bisa ditoleransi. Ya. Kesalahan yang dibuat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Tikwalu. Kita sudah baca tadi ayat dalam Lukas 17 ayat 3-4 ya. Jika saudaramu berbuat dosa tegurlah dia. Ya. Tegurlah dia. Jadi harus ada dosa itu tidak bisa dilepaskan juga dari pengampunan. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengiyakan dosa, membiarkan dosa in the name of forgiveness, di balik pengampunan. Jadi tetap dosa adalah dosa dan kita harus nyatakan hal tersebut. Jadi kita harus nyatakan kepada siapa saja yang berdosa, walaupun di dalam hati kita, di dalam diri kita sudah katakan dan kita sudah nyatakan bahkan bahwa kita sudah mengampuni orang tersebut yang telah mungkin melukai kita. Tetapi kita katakan, saudara atau saudari, tindakan itu adalah tindakan yang salah. Dan kalau sesuai dengan kehendak, kalau Anda ingin menurut kehendak Tuhan, Anda tidak, kiranya dengan kekuatan surga, Anda tidak akan pernah melakukan pelanggaran yang Anda telah buat kepada saya. Saja tidak, Tuhan katakan pergilah dan jangan berbuat jangan berbuat dosa, ampunilah dan biarlah orang tersebut jangan berbuat dosa lagi. Itu poinnya. Jadi tidak harus kita mengesamping kepada saat kita pikir kita mengampuni berarti kita membiarkan dosanya. Tidak, itu bukan itu mungkin ya ajaran Alkitab ya. Kita harus menyatakan dosa sebagai dosa. Terima kasih Pendeta. Berdoa terus ya, dan terus merenungkan firman Tuhan yang kita sudah pelajari khususnya dalam hal ini, dan mudah-mudahan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagaimana caranya supaya saudara kita tersebut ya dapat berbalik dari kesalahannya. Ya, kita harus mengetahui bahwa kehendak-kehendak Tuhan, kalau dia ingin mengikuti kehendak Tuhan, maka kehendak Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan perintah Tuhan ya. Atau the will of God will never contradict dengan firman Tuhan, maksud saya. The will of God, kehendak Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi dia harus mengikuti firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan menyatakan kepada saudara kita bahwa keadaan dia saat ini adalah keadaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan itu juga bukan kehendak Tuhan untuk kumpul kebo dengan kata lain. Ya, terima kasih Pendeta Tikwalu. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu Montang. Di-unmute dulu. Terima kasih Pak Pendeta. Kalau begini Pak Pendeta, kita udah maafin orang itu. Tapi setiap kita aja dia. Nah sekarang dia mau ikut sama kita menghindar terus karena takut lagi nanti dia nyakitin. Itu gimana Pak Pendeta? Jadi ada istilahnya, kita tetap kita berusahakan selalu berdamai ya. Kita harus usahakan berdamai, tetapi jangan lupa ada begitu banyak poin-poin ya. Kita diperintahkan untuk mengasihi musuh kita ya. Firman Tuhan sangat jelas, kita harus mengasihi musuh kita. Tetapi firman Tuhan itu juga katakan waspada terhadap orang-orang yang akan orang-orang yang akan mencelakakan kita. Waspada terhadap orang yang yang di luarnya seperti domba, tapi di dalamnya seperti serigala. Rasul Paulus berbicara tentang,
kalian jemaat sini, hati-hati dengan orang ini. Rasul Paulus pun menyebutkan nama orang tersebut. Kita harus waspada. Kita harus mengasihi musuh, tetapi tidak ada firman Tuhan yang katakan apa? Percayailah musuhmu. Jadi artinya kita harus hati-hati dengan kata lain. Ya, kita harus mengasihi orang. Kita harus dapat mengampuni seseorang. Tetapi untuk mempercayai kembali, mungkin kita harus waspada. Itulah kata yang dapat kita gunakan. Harus apa? Berjaga-jaga dalam segala sesuatunya. Jadi pada saat kita sudah mengampuni seseorang, kita sudah memberikan kasih kita kepada seseorang. Tapi bukan berarti saudara itu sudah apa? Sudah mengiyakan dia dalam segala sesuatu. Kalau dia misalnya dia telah menipu kita, uang kita jutaan rupiah dia habiskan oleh dia. Lalu begitu satu kali lagi dia bilang, dia datang lagi dengan modus operandi yang sama. Ya hati-hati saudara, jangan kan, oh saya sudah ampuni dia pendeta, makanya saya kasih lagi dia 100 juta. Karena kita sudah bersahabat kembali. Ya itu bukan apa ya, itu kasih yang kebablasan dengan kata itu, bukan kasih yang akan menuntun orang tersebut. Kita harus hati-hati dengan kata lain. Harus berjaga-jaga. Itulah sebabnya sekali lagi kita minta kekuatan surga ya untuk tetap mengasihi orang tersebut. Kita sudah ampuni orang tersebut, tapi pada saat yang bersamaan kita juga harus berjaga-jaga. Ya, kita juga harus, bukan berarti kita harus menghindar dalam arti, tapi kita sudah apa? Kita sudah tahu, tapi kita katakan kita tetap kasih, tetapi kita sudah membuat apa? Boundary. Kita sebuah membuat apa? Pembatas-pembatas yang memang kita harus buat. Ya, gereja saja harus membuat pembatas. Misalnya, kalau orang yang sudah melanggar harus dibatasi. Kapan dia bisa apa? Kembali memimpin acara. Dengan kata lain ada pembatasan-pembatasan, ada konsekuensi, ada disiplin yang harus terjadi dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bu Montang untuk pertanyaan. Mudah-mudahan dapat membantu jawabannya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, ada lagi Dek? Mungkin dari live stream? Sudah tidak ada pendeta? Jika sudah tidak ada, wah, waktu kita sudah cukup panjang. Rupanya ini mungkin satu topik yang sangat sangat relevan di dalam kehidupan kita ya, tentang pengampunan, karena kita semua bergumul mungkin ya. Kita bergumul untuk mengampuni suami kita bergumul untuk mengampuni istri kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita sekalipun. Siapa saja, kita semua mungkin mengalami pergumulan. Itulah sebabnya kita memiliki waktu yang panjang, dan kiranya ini bukan hanya bagus untuk kita diskusikan, tapi untuk kita terus renungkan dan hidupkan. Renungkan dan hidupkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, mari kita masuk ke bagian kedua. Saya mendapatkan satu berita yang tidak sepertinya kita ingin untuk dengar. Ya, kita selama ini selalu mendoakan kakak daripada Ibu Ellen Foni Mokalu, Sihotang Mokalu. Dan pada saat ini saya mendapatkan satu berita tentang beristirahatnya kakak daripada Ibu Ellen Foni tersebut, yaitu saudara Semi Mokalu yang Tuhan sudah izinkan untuk baru saja untuk beristirahat. Ya, ada kecelakaan, ya, kecelakaan accident ya, mungkin kendaraan dan lain sebagainya. Saya percaya kecelakaan kendaraan yang dia alami, dan Tuhan sudah izinkan saudara Semi Mokalu beristirahat. Kita berdoa bagi keluarga besar Mokalu, bagi Bapak dan khususnya Ibu Sihotang, Bapak Jamintan dan Ibu Sihotang yang berduka pada saat ini. Baik, kita ada lagi mungkin hal-hal lain dapat saya bawakan dalam doa. Silakan, yang dari live stream silakan. Yang dari Zoom maksud saya, silakan. Ada kira-kira? Saya tidak melihat tangan, bagaimana yang dari live stream? Oh, Pendeta Tikualu, silakan. Ya, Sir, tetap doakan untuk kakak saya supaya dia boleh memikir hal yang benar, yang terbaik lah untuk dia. Dan kemudian doakan juga teman pelayanan kami, Pendeta Wawon Datu sekeluarga yang saat ini sementara diisolasi. Oh, ini Wawon Datu siapa ini? Fani Oh, Wawon Datu. Fani Wawon Datu. Oh, oke, ya, oke. Ya, keluarga. Ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Ada beberapa ini pendeta. Yang pertama dari Tante Erna Kawan, kata tetap tolong doakan adiknya Joni yang masih lemas sejak selesai kemoterapi terakhir.
Lalu dari Ibu Eli Cherry katanya tetap doakan pergumulannya dan juga sahabatnya Juan yang masih berada di rumah sakit, pendeta. Oke. Lalu dari Tante Ace, tolong doakan Evi Tani yang sedang sakit. Oke, Tante Alce Rempen ya. Iya. Dan tetap tolong doakan Evi Tani yang Evi sakit ya. Tani, pendeta ya. Dan dari Terus siapa lagi? keluarga Abutan, tetap tolong doakan Teni Abutan yang masih di ICU, pendeta. Oke. Thank you, pendeta. Terima kasih, Dek. Terima kasih. Ada lagi saudara lainnya yang dapat kita bawakan dalam doa? Oke, jika tidak ada, tentunya kita dapat bersama-sama saat ini ya, mendoakan bersama-sama dengan tim doa Fisdak, semua permohonan-permohonan doa yang sudah dibawakan dan juga yang akan terus saya secara pribadi juga akan bawakan dalam setiap doa-doa pribadi saya ya. Jadi kita akan terus doakan semua yang sudah disampaikan pada saat ini. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, pada malam hari ini waktu New Jersey, Tuhan, kami telah menyelesaikan satu pembahasan lanjutan tentang pengampunan. Kami mengetahui ini adalah satu pergumulan yang besar yang kami semua bergumul, Tuhan. Hingga saat ini sekalipun. Kami memiliki hal-hal yang telah terjadi dalam kehidupan kami, perasaan-perasaan kami yang telah dilukai, kehidupan kami yang telah bahkan mungkin ada yang dihancurkan, Tuhan. Tapi kami datang untuk memohon kekuatan pengampunan seperti yang dimiliki oleh Yusuf, Tuhan, yang telah mengampuni saudara-saudaranya. Biarlah pengampunan yang berasal dari Engkau, yang sudah dipraktekkan, dapat dipraktekkan oleh Yusuf, yang kehidupannya seakan-akan selama 20 tahun hancur. Hancur, Tuhan. Tetapi kami dapat melihat bagaimana Tuhan telah memberikan kekuatan kepadanya. Pengampunan dari surga telah menjadi bagian Yusuf. Dan kiranya itu juga dapat menjadi bagian kami. Kami dapat mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami. Karena Engkau pertama-tama kami yakini telah mengampuni kesalahan-kesalahan kami yang begitu besar yang telah kami lakukan terhadap Engkau ya Tuhan. Tuntunlah kami. Biarlah segala sesuatu yang kami sudah bahas, segala sesuatu yang telah kami dengar, segala sesuatu yang telah kami pertanyaan dan jawab pada saat ini dapat menjadi satu hal yang akan terus memberikan kekuatan iman kepada kami untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah ini. Dan pada saat ini juga Tuhan kami datang bersama-sama dengan keluarga besar Mokalu dengan hati yang berat. Keluarga yang berduka oleh sebab kekasih mereka, saudara Semi Mokalu, yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Tapi kami tetap mencintai Engkau Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu. Walaupun mungkin ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kami terima, yang tidak dapat kami miliki saat ini. Tapi kami tetap percaya. Engkau adalah Allah yang baik. Dan Engkau adalah Allah yang kasih adanya. Keselamatan itu sudah Engkau berikan kepada umat-umatmu. Dan pada saat yang bersamaan juga janji untuk bertemu kembali dengan kekasih kami ini. Juga Engkau sudah berikan. Biarlah kekuatan surga dapat menjadi bagian keluarga besar Mokalu, Ibu Ellen Foni Sihota Mokalu di New Jersey saat ini Tuhan yang berduka. Tuhan memberikan penghiburan kepadanya. Kekuatan surga dapat menjadi bagiannya. Kami juga datang untuk mendoakan kekasih-kekasih kami, sanak-sanak saudara kami yang juga dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami terus ingin membawa saudari Jane Rondonuwu yang dalam keadaan kesehatan yang terganggu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan iman terus dan kekuatan jasmani yang akan menemani kekuatan imannya. Dan pengharapan-pengharapan dan segala jalan keluar yang permanen tentunya Tuhan akan berikan kepada Jane sehubungan dengan masalah kesehatannya. Kami juga terus berdoa bagi ibu daripada saudara Angel Luis Marrero, Ibu Nilda Perez yang dalam keadaan sakit juga. Kami berdoa untuk beliau Tuhan. Dan bagi keluarga Evi dan Angel bukan hanya mendoakan Nilda tetapi juga Ibu Mika Risa Kota yang selalu mereka ingin kami untuk bawakan di dalam doa. Kiranya Engkau menjamah mereka Tuhan. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami lainnya. Kami ingin terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan. Hamba-Mu ingin terus berdoa
bagi Bapak Johan Tambun yang terus mendapatkan kekuatan dari surga. Demikian juga dengan Bapak Alden Sihotang, Tuhan. Kami juga terus berdoa. Kami juga terus berdoa bagi kesehatan yang lebih sempurna, dapat menjadi bagian Ronald Walean dalam proses rehabilitasi juga yang dialami. Demikian juga dengan kekuatan dari surga yang akan dapat menjadi bagian Bapak Joni Kaawan, Tuhan. Kira setelah kemoterapi yang dia sudah alami, kiranya Tuhan terus membantu. Dekatkan dia dengan Engkau, Tuhan. Biarlah dia akan semakin berserah, semakin berpegang kepada kekuatan yang surga dapat berikan kepadanya. Dan pada saat ini juga bersama-sama dengan Ibu Eli Cherry, kami terus ingin mendoakan Bapak Huan, sahabat daripada Ibu Eli Cherry dan keluarga daripada Bapak Huan. Kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagian mereka. Dan secara khusus hamba-Mu ingin membawa Ibu Eli Cherry dengan pergumulan pribadi, dengan permohonan pribadi yang Ibu Eli bawakan, Tuhan. Dengarkanlah Tuhan. Biarlah kekuatan yang dia sudah miliki pada saat dia terus-menerus mendengarkan kehendak-Mu dalam kehidupannya, berbakti kepadamu, iman yang bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan, kiranya itu akan menjadi kekuatan yang pasti dari surga bagi Ibu Eli Cherry. Bersama-sama juga dengan Pendeta Tikualu, kami ingin doakan kakak daripada pendeta ini dengan pergumulan kehidupannya, dengan kehidupan yang mungkin belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah ada jalan keluar. Biarlah Tuhan dapat membantu mereka untuk melihat kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan membawa mereka untuk dapat berjalan kembali bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Hamba-Mu juga ingin mendoakan permohonan doa Tante Alce Rempen, mendoakan Evi Tani juga, saudari Evi Tani yang dalam keadaan sakit. Jamalah saudari ini, Tuhan. Ini menjadi sukacita bukan hanya kepada Tante Alce yang membawakan permohonan ini, tapi menjadi keluarga Evi Tani dan juga kami semua. Bersama-sama dengan keluarga Abutan, Ibu Selvi dan saudari Ibu Dewi Abutan, kami ingin mendoakan adik mereka, adik Teni Abutan, keluarga dari keluarga Abutan yang masih dalam keadaan kritis saat ini. Tuhan, jika Engkau berkehendak, tentunya tidak ada yang mustahil untuk kesembuhan dapat menjadi bagian saudari Teni Abutan. Kiranya ini Tuhan dapat menjadi bagian beliau. Bersama-sama dengan saudara ketua Ridwan dan Miriam Lingga Lim, kami juga ingin terus mendoakan Ibu Rosita Lim dengan kekuatan yang Tuhan tentunya dapat berikan di dalam kehidupannya. Kesehatan jasmani dan juga kekuatan rohani akan membantu Ibu Rosita berjalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga ingin berdoa secara khusus pergumulan dari keluarga besar Lingga dengan permasalahan yang mereka sedang hadapi pada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar daripada persoalan yang sedang dihadapi oleh keluarga besar Lingga yang ada di Indonesia, yang ada di Filipina, dan di mana saja. Kiranya Tuhan membantu mereka mengatasi persoalan yang sedang mereka hadapi tersebut, Tuhan. Terima kasih, kami juga percaya Tuhan akan menyertai keluarga Pendeta Wondatu, Pendeta Fani Wondatu dalam isolasi mandiri yang sedang mereka alami. Kami percaya kekuatan surga akan menjadi bagian pendeta ini, dan beliau akan kembali berbakti, menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang-orang yang akan mendengarkan terus pekabaran-pekabaran yang dibawakan oleh Pendeta Fani Wondatu. Dan pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi keluarga daripada Anthony dan Weni De Stefano. Kami berdoa, Tuhan sudah memberikan kekuatan yang pasti kepada Anthony dan Weni. Kami berdoa kiranya berkat-berkat surga, penyertaan surga akan selalu menjadi bahagian keluarga De Stefano Roring ini. Kiranya mereka menjadi umat-umat Tuhan yang terus-menerus diberkati dan terus menjadi saluran berkat surga. Berkatilah ayah daripada Anthony dengan masalah kesehatannya. Berkatilah juga Weni dan keluarganya yang ada di Indonesia. Penyertaan surga kiranya terus menjadi bagian mereka. Dan pada saat yang bersamaan juga hamba-Mu ingin berdoa bagi Ibu Gladys Lasut yang ada di Jemaat Fisdak. Kiranya Tuhan akan menyertai dia. Kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sudah memberikan kepadanya kebahagiaan yang Tuhan sudah berikan. Penyertaan surga yang sudah menjadi bahagiannya. Permohonan-permohonan doa seperti driver license atau surat izin mengemudi yang beliau sudah dapatkan. Kami berdoa kiranya berkat-berkat ini menjadi satu hal yang lebih dan lebih mendekatkan Ibu Gladys Lasut kepadamu Tuhan. Dan biarlah penyerahan ini akan menjadi satu hal yang memberikan kekuatan kepada beliau dan keluarga yang ada di mana saja. Tuhan, ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan kami yang dibawakan oleh umat-umat Tuhan yang sudah membawakan permohonan mereka.
Kiranya Tuhan mendengarkan permohonan tersebut. Bersertalah dengan orang-orang tua kami yang berbakti bersama-sama dengan kami, keluarga daripada Bapak Siregar, Papi dan Mami, dan semua Ibu Montang yang bersama-sama dengan kami, Saudari Esther, Tani Welonda juga yang bersama-sama dengan kami, Ibu Ice Erna, dan semua yang sudah berbakti bersama-sama. Kiranya penyertaan surga menyertai kami semua. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang hamba telah bawa, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama dengan pelajaran kita untuk yang kita akan bahas pada esok hari ya, waktu New Jersey tentu saja. Terima kasih sekali lagi, tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.